Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya timur dalam psikologi. Ya, di sini saya akan menjelaskan. Sebagaimana yang kita ketahui, terhadap banyak teori kepribadian di lingkungan peradaban barat. Begitu pula terdapat banyak psikologi timur, kendati terdapat perbedaan-perbedaan besar dalam hal kepercayaan dan pandangan tentang dunia di antara agama yang mengandung psikologi timur. Namun dalam hal ini juga terdapat persamaan di antara keduanya, yakni semuanya berusaha menggambarkan kodrat pengalaman langsung sang pribadi. Dalam hal ini segala sistemnya berkisar pada teknik-teknik meditasi yang memungkinkan orang semata-mata meneliti arus kesadarannya sendiri dengan memberinya sejenis jendela yang naik ke atas aliran pengalamannya. Oleh karena itu, pada akhirnya sang psikologi timur mengakui bahwa jalan utama ke arah transportasi diri ini adalah meditasi. Dalam Buddhisme yang sampai saat ini merupakan agama terbesar di dunia, di mana prinsip-prinsip psikologis ini telah dikemukakan oleh pendirinya, yakni Siddhartha Gautama. Di negara-negara Asia Tenggara, aliran Chan dan Cina ditindas sejak komunis berkuasa, Zen di Korea dan Jepang, dan sekte-sekte di Tibet. Sementara itu, dua orang paling terkenal yang berhasil mengkodifikasikan prinsip-prinsip psikologis dalam aliran-aliran yoga Hindu adalah Patanjali Sankara. Dalam 2500 tahun semenjak ia hidup, wawasan-wawasan psikologis dasarnya telah dikembangkan menjadi sistem-sistem teori dan praktik yang berbeda-beda oleh masing-masing cabang penganut Buddha. Di antara berbagai aliran yang ada dewasa ini, yang paling berpengaruh adalah penganut dalam dunia Islam. Para sufi telah bertindak sebagai para psikolog terapan setelah 1991. Di antara orang-orang Yahudi, para Kabalis, mereka merupakan kelompok yang paling memperhatikan transformasi psikologis. Suatu survei yang sangat baik tentang agama-agama sejarah dan kepercayaan-kepercayaan terhadap agama-agama manusia, karya Huston Smith, dan Sejarah Tuhan, karya Clarence Moon. Salah satu di antara psikologi ini yang paling sistematik dan yang tersusun secara paling rinci adalah Buddhisme klasik. Diberi nama menurut Hari Buddha yang dalam bahasa Pali disebut Abhidhamma atau Abhidharma dalam bahasa Sanskerta, berarti ajaran pokok. Psikologi ini menguraikan wawasan asli dari Buddha, terutama tentang kodrat manusia. Karena psikologi itu berasal dari ajaran-ajaran pokok Buddha, maka Abhidhamma atau suatu psikologi yang sangat serupa dengan itu merupakan inti dari sebagai cabang Buddhisme. Baik, selanjutnya Buddha merangkum ajarannya atau yang biasa disebut 4 kebenaran utama, yakni adanya dukkha. Keinginan sebagai sumber dukkha, tanha akhir dari dukkha dinamakan nirwana. Nirwana dapat dicapai dalam dunia ini atau di dunia yang akan datang. Pertama, jauh sebelum pencetus psikoanalisa Sigmund Freud menyatakan bahwa kelahiran merupakan sumber kegelisahan yang timbul di kemudian hari. Buddha telah menyatakan lebih dulu, menurut Buddha, pengalaman pada waktu lahir meliputi rentetan perasaan sakit, keluar, dan kaget, serta timbulnya perasaan jasmania di kemudian hari akan berulang sebagai rasa ketakutan atau kecemasan. Menurut Buddha, tubuh adalah sebuah penjara yang menyengsarakan bagi jiwa kita. Maka dari itu, reaksi pertama bayi yang lahir adalah menangis karena pengalaman tersebut menggoncangkan keseimbangan hidup anak tersebut. Ketakutan akan maut berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam praktek klinik. Carl Jung menyatakan bahwa ketakutan paling besar pada setiap pasien dirawatnya adalah ketakutan akan maut. Hal ini diketahui diungkapkan oleh Buddha ribuan tahun sebelum Carl Jung menemukan
kedua setelah adanya duha adalah tunha atau yang biasa dikenal sebagai keinginan. Pada umumnya keinginan dapat dianggap sebagai penyebab kepedihan hidup. Tanha adalah keinginan yang khusus, yaitu keinginan untuk menarik diri dari kehidupan yang masih berlangsung dan mementingkan diri sendiri. Menurut Buddha, jika kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, maka kita bebas. Tanha adalah kegiatan yang merusak kebebasan tersebut. Memang jarang sekali ada orang yang berusaha agar taraf kehidupan semua orang dinaikkan. Daripada mementingkan kenaikan taraf kehidupannya sendiri, hal inilah yang menyebabkan mengapa kita menderita menurut Buddha. Bukankah mengarahkan kepercayaan cinta dan nasib hidup kita kepada yang abadi, melainkan bersikeras mengikatnya pada keledai kecil diri kita masing-masing untuk keselamatan. Bagaikan orang bodoh yang menyangka bahwa dengan memenjarakan diri kita akan membawa kebebasan, tidak dapatkah kita melihat justru hal itulah yang membuat diri kita menderita. Diri sendiri itu ego bukan merupakan kunci ke arah hidup yang memuaskan, melainkan seperti harimau yang berjepit, semakin besar berkembang, semakin cepat dia menarik aliran cinta pada orang lain yang merupakan sumber ketergantungan mutlak bagi usaha manusia. Dan semakin nanti rasa sakit yang ditindakannya. Kebenaran utama yang ketiga secara logis bersumber dari kebenaran utama yang kedua. Kebenaran utama yang keempat adalah jalan yang ditawarkan Buddha agar kita dapat mengatasi penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati. Jalan itu terkenal dengan sebutan 8 jalan. Keberhasilan melalui 8 jalan menurut Buddha akan mengantarkan manusia pada apa yang disebut nirwana. Baik, terima kasih sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Dan sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.